nama saya Ilham Aditya Pratama. Saya berasal dari kelas 2B Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi, dekonsentralisasi, dan wewenang pemerintah daerah serta keterkaitan mereka semua. Dan tidak lupa dengan tugas pembangunan. Nah, teman-teman, bayangkan sebuah negara sebagai orkestra. Pemerintah pusat adalah konduktornya, orang yang memimpinnya. Namun harmoninya sesungguhnya lahir dari kontribusi setiap pemain di daerah. Hal ini kita akan membahas bagaimana nada dari desentralisasi, dekonsentrasi memungkinkan pemerintah daerah untuk memainkan peran yang cukup krusial dalam melodi pembangunan bangsa. Nah, dan untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi terlebih dahulu. Nah, simpelnya desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah kecil atau daerah-daerah otonom yang menjadi bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Ini menekankan pada kemandirian dan tanggung jawab dari daerah-daerah tersebut. Berikutnya ada dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi ini merupakan perlimpahan sebagian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada perangkat-perangkat daerah di wilayah-wilayah tertentu. Nah, perbedaannya dari mereka berdua terletak pada tanggung jawab akhir dari sifat dan sifat wewenang yang diberikan atau yang dilimpahkan tadi. Ada tugas pembangunan. Nah, ini mencakup segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tugas ini. Berikutnya, apa sih keterkaitan desentralisasi, dekonsentrasi dengan tugas pembangunan? Nah, keterkaitan mereka ada di desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari penduduk lokal dengan kewenangan yang mereka miliki. Daerah dapat lebih inovatif dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakatnya sendiri. Nah, kalau untuk hubungannya dengan dekonsentrasi, meskipun berfokus pada aspek yang administratif, juga berperan penting dalam efektivitas pembangunan. Keberadaan perwakilan pemerintah pusat di daerah melalui mekanisme dekonsentrasi dapat membantu mempercepat koordinasi mereka, pengawasan, dan penyaluran program-program nasional di tingkat daerah. Untuk wewenang pemerintah daerah, lantas apa saja sih wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam konteks yang sedang kita bahas ini? Nah, wewenangnya ialah undang-undang telah mengatur secara rinci mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi berbagai sektor seperti perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, penataan ruang, dan lain sebagainya. Dari itu semua pasti tidak luput dari tantangan-tantangan. Implementasi desentralisasi dan dekonsentrasi dalam mendukung tugas pembangunan tentu tidak lepas dari tantangan. Beberapa di antaranya adalah kapasitas sumber daya manusia di daerah, potensi terjadinya korupsi, serta koordinasi yang belum optimal antara berbagai tingkatan pemerintahan.
Kurasa itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi dekonsentrasi, desentralisasi, tugas pembangunan, serta wewenang dari pemerintahan daerah tadi. Nah, sebagai penutup, mari kita semua renungkan bahwa desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen penting untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri kita. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep ini serta wewenang yang dimiliki pemerintah daerah akan menjadi bekal yang berharga dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Baiklah, sekian, terima kasih dari apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 听到左边，小情歌都美得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈。